Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Yogi Mana Lagi, dimana channel yang konsepnya amburadul, gadu-gadu, dan sudahlah pokoknya semacam itu. Namanya juga bahas apa saja. Oke? Kali ini kebetulan temanya adalah pantai, hip hop, anak pantai. Jadi ada cincin yang banyak, kemudian ada banyak emblem, kemudian pakai apa namanya istilahnya ini kalau anak hip hop, kalung. Di hadapan saya sudah ada kepiting, crab in English, sok-sok Inggris lah ya. Masakannya kepiting saus tiram. Jadi kepiting saus tiram ini resepnya, cara membuatnya bisa ditengok di channel ini. Nanti ada tulisan jalan. Oke. Saya juga akan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah tampilan, yang kedua adalah tekstur, yang ketiga baru rasa. Dari ketiga itu nanti dikombinasikan, kalian simpulkan sendiri. Oke, dari tampilan yang pertama. Wow, tampilannya sudah cukup menggoda ya. Banyak saus bertebaran, kemudian cabai, kemudian hijau-hijauan ini kalau tidak salah uncelang ya. Seledri, maaf. Plus uncelang ya, betul. Seledri plus uncelang. Dan kepitingnya dibelah jadi 2 sehingga menimbulkan efek sangat banyak. Sebenarnya ini hanya 3 kepiting yang dibelah-belah jadi 6 potong. Jadi kelihatan penyajiannya emang sudah profesional sekali ya, ala-ala bintang 5 lah ya. Kemudian tampilan yang lain cocok sekali dimasukkan dalam wadah yang agak lonjong atau mangkok lonjong istilahnya ya, mangkok melamin. Kemudian kakinya juga sudah disusun sebegitu rapinya sehingga yang terlihat hanya capitnya, kakinya ada di bawahnya, tertutup oleh badan kepiting itu sendiri. Secara tekstur sekarang, masuk ke tekstur. Saya akan ambil alat makan dulu. Tatap mata saya. bercanda. Teksturnya adalah cangkangnya tetap keras sehingga suaranya bisa didengarkan sampai ke kamera. Capitnya juga lumayan cukup keras. Kemudian kita singkirkan dulu. Wow, di sini ternyata ada capitnya. Mantap. Saya mau membelah tapi aromanya sangat luar biasa ya, aroma kepiting ini. Mau dibelah, gimana cara belahnya ya? Yang sudah ada belahnya nggak ada, Bu. Aduh. Saya harus membelah tapi dengan ala-ala gaya rapper. You know rapper? Yo. Apaan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini capitnya yang akan saya belah. Kita lihat tekstur dalamnya apakah lembut atau kenyal. Jadi kalau tidak bisa mengolah kepiting maka akan jadi, wow, ini dia, lihat. Nanti kameranya di zoom sendiri lah ya. Operatornya agak bingung soalnya untuk menunjukkan teksturnya. Ini teksturnya, wow, ternyata masih kenyal ya, tidak hancur gitu loh. Jadi masih ada tekstur dalam cangkang kepiting ini. Bukan dalam cangkang ya, dalam capitnya. Kemudian tidak mudah hancur, dan ini kalau digigit mungkin masih kerasa apa namanya, kenyal-kenyalnya gitu loh, kenyal enak gitu. Kita masuk ke penilaian rasanya. Nah, kalau rasa ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah kuahnya atau bumbunya, baru rasa dari daging kepiting itu sendiri.
Karena tangan saya sudah belepotan, jadi mohon maaf ya, akan saya jilat dulu yang bagian kanan. Bumbunya terasa sekali. Yang bagian kiri, tadi lupa cuci tangan habis cebok. Tambah lezat lagi. Bumbunya di tangan saja sudah terasa ya. Bagaimana kalau kita coba bumbunya yang ada di mangkoknya? Saya itu mual kalau mencium aroma kepiting sebenarnya, tapi ya demi konten lah ya, demi kalian semua. Nanti kalau di adegan ini ada muntah-muntah, jangan di skip ya. Di situ sumber mata uang saya. Bumbunya seperti masakan seafood yang lain, kerasa banget rempah-rempahnya, mungkin untuk menutupi aroma amis dari kepiting. Jadi bumbunya itu sangat kuat sekali, pekat banget bumbunya. Kecapnya terlalu ini mungkin ya, kecapnya terlalu mendominasi, jadi rasanya bumbunya itu sedikit manis dan asin bercampur. Ini adalah bumbunya. Sekarang kita lanjut ke rasa dari dagingnya yang tadi sudah saya kupas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak alergi dan mudah-mudahan tidak bentol-bentol, karena video ini sudah disponsori oleh obat bentol-bentol, yaitu Bodrex dan Glue Stick. Bismillah. Seperti daging kepiting pada umumnya yang dijual di restoran seafood, agak kenyal, kemudian seperti daging udang tapi lebih lembut lagi. Kadang-kadang kan ada yang kepiting kalau digigit hancur dagingnya itu. Kalau ini digigit agak kenyal tapi ada rasa-rasa aroma udang. Bukan aroma udang ya, rasa-rasa seperti sensasi kita makan udang tanpa kulit. Dan memang ini saya tidak sukanya seafood adalah aromanya setelah digigit itu tertinggal di mulut, nggak mau hilang gitu. Entah kenapa semua seafood semacam itu semua ya, udang ya, kepiting, kemudian cumi-cumi itu lebih parah lagi. Kalau digigit kadang-kadang meninggalkan sisa hitam-hitam di sela-sela gigi. Jadi kalau kita habis makan cumi-cumi terus meringis itu nggak bisa bohong orang, berasa seperti orang kaya gitu loh. Bukan hitam karena tidak pernah gosok gigi ya, tapi hitam karena tinta cumi tadi. Itu berasa kita jadi orang kaya. Nah, kita kalau capitnya tadi rasanya seperti itu, kita cobain bagian perutnya. Kepiting kan punya perut tuh, bagian dalamnya. Lihat. Kepala sudah mulai posing-posing. Kepala sudah mulai pusing-pusing karena ini lumayan kolesterolnya loh, tinggi sekali loh. Termasuk hewan yang tidak recommended untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang punya gangguan kolesterol. Memang kolesterolnya tinggi. Seafood beneran kolesterol tinggi ya. Dan juga tidak disarankan untuk orang-orang yang punya alergi terhadap hewan-hewan yang punya nutrisi tinggi, protein maaf, yang punya protein tinggi seperti belalang, seperti ulat, ulat jati, telur, udang. Nah itu kalau mengkonsumsi kepiting maka akan memperparah kondisi pasien. Gini-gini saya juga belajar sedikit tentang kesehatan dompet saya sendiri maksudnya. Nah, ini perutnya setelah saya belah, kelihatan nggak kamera? Diturunkan lagi.
Dan bisa di zoom ke bagian makanan kalau bisa. Sudah? Nah, bisa Anda semua perhatikan bahwa di bagian perutnya ini ada seperti jaringan. Jaringan ini yang kalau tidak salah tempat memproses makanan kepiting. Jadi kepiting kalau makan itu diprosesnya di jaringan ini, jaringan perut namanya. Kalau tidak salah, nanti kalian googling sendiri apa namanya. Nah, jaringan-jaringan ini yang seperti serat-serat seperti ini rasanya lumayan geli kalau dikonsumsi, kalau dimakan ya. Ada krenyes-krenyesnya seperti plastik. Tapi disitulah letak protein tertingginya selain di capitnya. Ini adalah makanan termewah yang pernah saya makan dalam hidup saya. Biasanya saya hanya menonton vlognya Jisan77. Selain ngelas, dia juga sering makan-makan di warung makan sabu di Korea sana. Jadi Bang Jisan itu kalau makan kepiting saya pengen tahu rasanya. Nah, ini makanan termewah yang pernah saya makan gara-gara vlognya Jisan77. Plastiknya terasa banget. Apa ya, tekstur plastik lah. Seperti bulu ayam kalau kalian tahu. Seperti kemoceng. Rasanya kayak gini kok mahal banget ya. Kayaknya konspirasi. Ada telurnya. Kalau ini tidak ada telurnya, mungkin jantan semua kepitingnya. Oh ya, cara membedakan kepiting jantan dan betina itu terletak pada bagian dadanya. Kalau dadanya lancip, itu jantan. Kalau betina itu melengkung gini, seperti setengah lingkaran. Itu cara membedakan kepiting betina dan jantan. Karena waktu kecil saya juga sering nangkepi yuyu dan suka membuka atau membelah perutnya. Harusnya tadi kamu ikut ke pasar milih kepitingnya. Kemocengnya terasa banget. Jadi kalau kalian pengen tahu rasanya perut kepiting, makanlah kemoceng. Nih, seperti kemoceng yang dikunyah-kunyah. Oke? Semoga kalian terhibur dari review saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan dimatikan dulu karena saya akan menikmati tahu bakso bersama dengan kuah dari kepiting saus tiram. Lebih enak tahu baksonya, yakin. Rasa baksonya itu luar biasa, mantap. Jadi kepitingnya yang enak cuma sausnya. Kepitingnya yang enak cuma tahu baksonya. Tapi sausnya luar biasa ini. Kalau dicocol dengan tahu bakso, lebih lezat lagi. Kok ada suara kentut ya? Kameramen kurang ajar. Kita lagi review makanan, mas dia kentut. Oke? Bye.